Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Detri dengan NIM 2201020031. Saya berasal dari kelas 7A1 Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tugas teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto SEMSI. Baiklah, di sini tugasnya yaitu disuruh menyusun proposal penelitian. Nah, di sini saya mengambil judul penelitian saya sendiri, yaitu pengaruh pemanfaatan e-government dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan pertanyaan mengenai proposal penelitian saya. Oke, yang pertama itu, bagaimana Anda mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian? Baik, masalah diidentifikasi melalui studi pendahuluan, kajian literatur, dan fenomena nyata di lapangan. Oke, di sini saya melihat adanya peralihan pelayanan dari sistem manual ke digital atau e-government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau yang belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap akuntabilitas pelayanan publik, serta pengawasan internal yang masih perlu dievaluasi efektivitasnya. Kesenjangan antara harapan penerapan e-government dan kondisi aktual inilah yang menjadi dasar identifikasi masalah. Oke, yang kedua itu pertanyaannya, 3 kriteria keputusan yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Oke, kriteria keputusan yang digunakan itu yang pertama itu peningkatan akuntabilitas pelayanan. Jadi solusi harus mampu meningkatkan transparansi, kejelasan prosedur, dan pertanggungjawaban pelayanan publik. Oke, yang kedua itu kelayakan implementasi. Solusi dapat diterapkan sesuai dengan kondisi SDM, infrastruktur, dan regulasi yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Jadi yang ketiga itu efektivitas dan keberlanjutan. Solusi tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Jadi pertanyaan yang ketiga, cara mengalokasikan bobot pada kriteria keputusan. Oke, bobot dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap tujuan penelitian. Jadi yang pertama itu peningkatan akuntabilitas itu diberi bobot terbesar karena menjadi tujuan utama penelitian. Yang kedua itu kelayakan implementasi diberi bobot menengah karena menentukan apakah solusi realistis diterapkan. Dan yang ketiga itu efektivitas dan keberlanjutan diberi bobot selanjutnya karena mendukung keberhasilan jangka panjang. Jadi pembobotan dilakukan secara rasional berdasarkan urgensi masalah dan kebutuhan organisasi. Oke, pertanyaan yang keempat itu 3 alternatif solusi yang diusulkan. Jadi yang pertama itu optimalisasi pemanfaatan e-government. Itu meningkatkan penggunaan sistem digital dalam seluruh proses pelayanan agar lebih transparan dan terdokumentasi. Dan yang kedua itu penguatan pengawasan internal. Memperkuat sistem pengendalian intern, audit internal, dan monitoring pelayanan berbasis digital. Dan yang ketiga itu integrasi e-government dengan pengawasan internal. Nah, menggabungkan sistem digital pelayanan dengan mekanisme pengawasan internal agar data layanan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara real time. Dan yang kelima pertanyaannya itu cara menganalisis alternatif solusi. Jadi analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linier. Setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria keputusan melalui data hasil kuesioner responden, kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh dan kekuatan masing-masing alternatif terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Dan yang keenam, pertanyaannya itu cara menentukan alternatif terbaik. Alternatif terbaik ditentukan berdasarkan hasil analisis statistik
yaitu alternatif yang menunjukkan pengaruh paling signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Nah, alternatif yang memenuhi kriteria peningkatan akuntabilitas mudah diterapkan dan berkelanjutan dipilih sebagai solusi utama. Dan pertanyaan yang ketujuh itu rencana penerapan alternatif yang dipilih. Alternatif yang dipilih diterapkan melalui yang pertama itu peningkatan pemanfaatan sistem e-government dalam pelayanan. Yang kedua, penguatan fungsi pengawasan internal berbasis digital. Dan yang ketiga itu sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM aparatur. Penerapan dilakukan secara bertahap dan integrasi dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Dan yang terakhir pertanyaannya itu yaitu langkah evaluasi efektivitas keputusan. Jadi evaluasi dilakukan dengan yang pertama membandingkan kondisi akuntabilitas pelayanan sebelum dan sesudah penerapan solusi. Yang kedua mengukur tingkat transparansi, kepatuhan prosedur dan pertanggungjawaban pelayanan. Dan yang ketiga itu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Jadi evaluasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar efektif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.